Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Pamela Sari dari mahasiswa jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai penyakit zoonosis protozoa dan juga arthropoda. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai penyakit zoonosis protozoa, yaitu sarkoistosis. Sarkoistosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Coccidian protozoa intraseluler dari genus Sarcocistis. Sarcocistis digolongkan ke dalam filum Apicomplexa. Terdapat lebih dari 200 spesies Sarcocistis di dunia, namun yang menyebabkan infeksi pada manusia hanya beberapa. Terdapat 3 spesies Sarcocistis yang menginfeksi manusia, yaitu Sarcocistis nesbitti, hominis, dan juga sui hominis. Sarkoistosis merupakan penyakit yang digolongkan langka di dunia karena wabah penyakit ini dilaporkan telah menghilang sejak tahun 1999. Namun pada akhir tahun 2012 keberadaan penyakit ini kembali dilaporkan karena adanya penyakit yang berulang pada wisatawan yang berkunjung pulang di Malaysia. Dilaporkan ada sekitar 100 kasus yang dicurigai adanya indikasi dari infeksi sarkoistosis, sehingga ini menarik perhatian internasional. Sarkoistosis bukan lagi hanya penyakit endemik di negara berkembang saja, tetapi sudah menjadi masalah global karena semakin melimpahnya imigran dari wilayah endemik. Baik, ini adalah life cycle atau siklus hidup dari sarkoistosis. Baik Ookista berspora dan masing-masing sporokista dapat ditularkan melalui feses. Sporokista mengandung 4 sporozoid dan sisa tubuh refraktil. Sporokista yang tertelan oleh inang perantara pecah dan melepaskan sporozoid. Sporozoid memasuki sel endotel pembuluh darah dan menjalani skizogoni, menghasilkan skizon generasi pertama, dan kemudian merozoid yang berasal dari generasi pertama menginvasi kapiler kecil dan pembuluh darah menjadi skizon generasi kedua. Lalu merozoid generasi kedua menyerang sel-sel otot dan berkembang menjadi sarkoistis yang mengandung predizoid yang merupakan tahap infektif untuk inang definit. Manusia menjadi terinfeksi ketika mereka makan daging yang kurang matang yang mengandung sarkoistis ini. Predizoid dilepaskan dari kista yang pecah di usus kecil dan menyerang lamina properia epitel usus. Di sana mereka berdiferensiasi menjadi makro dan mikrogametosit. Lalu penggabungan gamet sel gamet jantan dan betina menghasilkan pembentukan ookista. Ookista bersporulasi dalam epitel usus dan dikeluarkan dari inang dalam feses. Karena sifat rapuh dari dinding ookista, masing-masing sporokista dapat juga terdeteksi dalam tinja. Ada 2 jenis infeksi sarkoistis pada manusia, yaitu sarkoistosis usus dan juga otot. Infeksi parasit ini didapat dari konsumsi daging yang kurang matang, terdapat pada daging sapi dan juga daging babi, akibat menelan spor kista yang terdapat pada makanan atau air yang terkontaminasi tinja dan lingkungan yang kurang bersih. Manifestasi klinis yang ditimbulkan akibat infeksi parasit ini sangat bervariasi, tergantung pada jumlah kista yang dicerna. Namun, dari beberapa jurnal menyebutkan bahwa gejala klinis akan tampak lebih parah akibat konsumsi dari daging babi daripada daging sapi. Secara karakteristik, pasien menunjukkan tanda dan gejala yaitu 1-2 minggu setelah paparan atau setelah 4-8 minggu. Gejala klinis yang muncul akibat infeksi parasit ini diantaranya adalah mual, sakit perut, demam, sakit kepala, mialgia, artralgia, bronkospasme, dan juga diare. Infeksi pada fase awal sulit untuk didiagnosis. Perkembangan selanjutnya dari kista parasit pada pasien ditandai dengan adanya miositis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan riwayat perjalanan pasien ke daerah tropis. Peningkatan enzim kreatin kinase dan adanya
eosinofilia yang ditandai dengan menemukan sarkosista dalam spesimen biopsi otot. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah manusia terinfeksi dari sarkosistosis adalah dengan mengurangi kemungkinan menelan dari sarkosista. Hal-hal yang dapat mengurangi risiko atau penularan sarkosistosis diantaranya adalah menggunakan air minum yang bersih, tidak terkontaminasi dengan tanah, minum dari wadah yang tertutup, dan merebus air hingga mendidih dianjurkan jika dicurigai adanya sporokista. Makanan yang dicurigai terkontaminasi dengan sporokista harus dicuci dengan menggunakan air bersih atau dimasak hingga matang sebelum dimakan. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke penyakit zoonosis arthropoda yaitu skabies. Skabies merupakan penyakit kulit menular yang endemis di wilayah beriklim tropis dan juga subtropis. Penyakit ini juga sering disebut sebagai kutu badan, budukan, gatas agogo yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei, varian hominis yaitu jenis kutu dan juga tungau. Siklus hidup Sarcoptes scabiei memerlukan waktu 10-14 hari, terdiri dari 4 stadium yaitu telur, larva, nimfa, dan juga dewasa. Tungau betina yang telah dibuahi bertelur sambil menggali terowongan di kulit dan meletakkan telurnya. Telur berbentuk oval, dan setelah telur menetas, larva membuat terowongan baru yang merupakan cabang dari terowongan utama. Larva berganti kulit dan hanya mempunyai 3 pasang kaki. Setelah larva berganti kulit, menghasilkan nimfa yang mempunyai 4 pasang kaki, selanjutnya menjadi dewasa. Ciri khas dari skabies adalah gatal-gatal yang hebat, yang biasanya semakin memburuk pada malam hari. Lubang tungau tampak sebagai garis bergelombang dengan panjang sampai 2,5 cm. Kadang pada ujungnya terdapat berukuran kecil. Lubang atau terowongan tungau dan gatal-gatal paling sering ditemukan dan dirasakan di sela-sela jari tangan, pada pergelangan tangan, sikut, ketiak, di sekitar puting payudara wanita, alat kelamin pria, di sepanjang garis ikat pinggang dan bokong bagian bawah. Infeksi jarang mengenai wajah kecuali pada anak-anak, di mana lesinya muncul sebagai lepuhan berisi air. Penyakit ini menular dari hewan ke manusia, manusia ke hewan, bahkan dari manusia ke manusia. Cara penularannya melalui kontak langsung maupun tak langsung. Penyebaran tungau skabies melalui kontak langsung dengan penderita skabies secara terus-menerus, bisa juga menular melalui penggunaan handuk bersamaan, spray tempat tidur, dan segala hal yang dimiliki oleh penderita skabies. Skabies menyerang semua usia, etnis, semua tingkatan sosial ekonomi, dan pada segala jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Masa inkubasi berlangsung 2-6 minggu sebelum serangan gatal muncul pada orang yang sebelumnya belum pernah terpajan. Orang yang sebelumnya pernah menderita skabies, maka gejala akan muncul 1-4 hari setelah infeksi ulang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan skabies adalah keterkaitan antara faktor sosiodemografi dengan lingkungan. Faktor sosiodemografi antara lain seperti kemiskinan, malnutrisi, persona higiene yang buruk, rendahnya PHBS, dan juga kepadatan penduduk. Faktor lingkungan meliputi kelembapan yang tinggi, kemudian sanitasi yang rendah, terutama di daerah kumuh. Di luar kulit, tungau dapat bertahan hidup 2-3 hari pada suhu kamar dengan kelembapan 40-80%. Terdapat beberapa tindakan preventif seperti penyuluhan tentang skabies, penemuan dan pengobatan penderita, serta menjaga persona higiene dan sanitasi rumah serta lingkungan sangat diperlukan dalam pencegahan penularan skabies. Penyediaan air bersih berperan dalam penularan skabies karena skabies merupakan penyakit berbasis pada persyaratan air bersih. Selain itu, kelembapan ruang yang kurang memadai berperan dalam penularan skabies, di mana tungau itu dapat hidup selama 24-36 jam pada suhu kamar dengan kelembapan 40-80%.
Baik, itu tadi presentasi dari saya mengenai penyakit zoonosis, protozoa, dan juga arthropoda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.